Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi 3 Farmasi Stikes Muhammadiyah Ciamis akan memberikan materi dengan tema Atasi Asma dengan Symbicort Turbo Healer. Dengan anggota kelompok Anissa Rahmawati Dewi, Ines Seri Irmanda, Nur Lestari, Ratmana Nusunda, Rizky Misbahuddin Maksudi, dan Rias Zakiyah. Untuk poin-poin yang akan dijelaskan, yang pertama ada pengertian dari asma, yang kedua penyebab asma, dan yang ketiga pengobatan asma. Poin pertama adalah pengertian asma. Langsung saja ya. Asma menurut GINA atau Global Initiative for Asthma tahun 2018, asma merupakan penyakit heterogen yang ditandai dengan adanya peradangan saluran napas kronis diikuti dengan gejala pernapasan seperti mengi, sesak napas, dan batuk yang bervariasi dari waktu ke waktu dengan intensitas yang berbeda dan bersamaan dengan keterbatasan aliran udara saat ekspirasi. Selanjutnya, pada penderita asma, saluran nafas mengalami peradangan kronis yang membuat mereka sangat sensitif terhadap pemicu-pemicu tertentu. Beberapa pemicu atau penyebab asma meliputi tungai atau debu, bulu binatang, perubahan cuaca, obat nyamuk bakar, asap rokok, polusi udara, asap rumah tangga, obat-obatan tertentu, bau yang menyengat, infeksi saluran pernapasan, serbuk bunga, emosi yang berlebihan, minuman dingin atau makanan ringan dengan penyedap rasa, serta kelelahan. Selanjutnya, pengobatan asma dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu inhalasi, oral, dan parenteral. Di antaranya subkutan, intramuskular, dan intravena. Kelebihan pemberian obat hisap atau inhalasi mengantarkan obat menuju saluran udara yang sakit dengan menggunakan media uap atau bubuk halus untuk mengobati masalah pada sumbernya, sehingga lebih efektif untuk dilakukan. Pemberian obat secara parenteral atau oral sering menimbulkan efek samping seperti gangguan gastrointestinal atau efek samping lainnya. Inhaler tersedia dalam dua bentuk. Ada pengobatan inhaler pereda yang mengobati gejala dengan cepat dan mengandung beta agonis. Apa sih beta agonis itu? Beta agonis merelaksasi otot yang menyempit, membuat saluran napas melebar sehingga lebih banyak udara dapat masuk dan keluar. Bentuk inhaler lainnya berfungsi sebagai obat pencegahan yang mengobati gejala asma dalam jangka waktu yang lama dan mengandung kortikosteroid. Kortikosteroid menurunkan sensitivitas saluran nafas dan juga proses peradangan sehingga asma dapat dikendalikan. Kortikosteroid juga penting untuk mencegah kerusakan jangka panjang dari proses peradangan kronis yang dapat menyebabkan luka pada saluran nafas. Kombinasi formoterol dengan budesonide inhalasi atau Symbicort dengan dosen pengampu APT Nur Hidayati Harun Empam. Di sini juga ada pengertian Symbicort, cara penggunaan, deskripsi Symbicort dan dosis. Pengertian Symbicort. Symbicort merupakan obat yang digunakan untuk meringankan gejala-gejala asma dengan cepat pada saat serangan asma berlangsung dan mampu mengobati penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Dan di sini juga ada contoh obatnya dengan termasuk golongan obat keras. Obat Symbicort Turbo Healer itu mengandung dua zat aktif, yaitu budesonide dan formoterol. Di sini dijelaskan mekanisme dari kedua zat tersebut, yaitu yang pertama budesonide, yaitu golongan kortikosteroid sintetik yang sangat aktif setelah pemberian topikal, efektif dalam mengendalikan sintesis mediator inflamasi seperti prostaglandin, prostacyclin, leukotriene, dan tromboxan. Dan karenanya tingkat inflamasi lingkungan mikro. Jadi, budesonide ini selain inhalasi pada dosis yang telah dianjurkan, itu tuh memiliki efek antiinflamasi pada saluran bronkial, mengurangi keparahan gejala dan frekuensi eksaserbasi asma. Nah, untuk golongan formoterol itu adalah agonis reseptor adrenergik beta 2 selektif yang mampu berinteraksi secara selektif
dengan reseptor-reseptor yang disebutkan diekspresikan oleh otot polos bronkial, menghasilkan aktivasi dan relaksasi otot-otot bronkial akibat peningkatan kapasitas ventilasi yang jelas. Penggunaan gabungan formoterol dan budesonid yang memiliki mekanisme yang berbeda dari tindakan dan menunjukkan efek aditif untuk mengurangi keparahan gejala asma, meningkatkan fungsi paru-paru, dan mengurangi frekuensi eksaserbasi. Teman-teman, mari kita simak video cara penggunaan Symbicort Turbohealer. Untuk cara penggunaannya, 1. Cuci tangan sebelum menggunakan Turbohealer. 2. Buka penutup Turbohealer dengan menarik tutup untuk melepaskannya. 3. Pegang Turbohealer secara tegak lurus, putar grip ke kiri sampai bunyi klik untuk membuka segel dan hanya dilakukan saat pertama kali membuka Turbohealer baru. Putar grip ke kanan, selanjutnya putar balik ke kiri dengan cepat sampai bunyi klik untuk mengambil dosis obat. Yang keempat, hembuskan napas melalui mulut. Yang kelima, letakkan mouthpiece Turbohealer di antara bibir atas dan bibir bawah dan condongkan kepala ke belakang. Hisap obat dengan menarik napas kuat dan dalam. Yang keenam, lepaskan Turbohealer dari mulut, tahan napas selama 5-10 detik, hembuskan napas perlahan dari mulut, lalu bernapaslah dengan normal. Jika dosis lain diperlukan, tunggulah 1 menit sebelum mengulangi langkah 3-6. Yang ketujuh, bersihkan mouthpiece menggunakan tisu kering atau kain kering, tutup kembali Turbohealer. Yang kedelapan, berkumurlah dengan air. Setelah berkumur, buanglah air tersebut dan jangan ditelan. Dosis dan efek samping. Untuk dosis harus digunakan dengan resep dokter. Secara umum digunakan dengan dosis 2 kali inhalasi atau isapan sebanyak 2 kali sehari. Jangan melewatkan 1 dosis atau melebihkan dosis penggunaan dari yang ditentukan. Jika melewatkan 1 dosis, ambil dosis berikutnya pada waktu yang sama seperti biasanya. Untuk efek samping, yang pertama adalah palpitasi atau berdetak tidak teratur. Yang kedua, tremor. Yang ketiga, intansi tenggorokan yang bersifat ringan, batuk, suara serak. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, kadiasis oral atau infeksi jamur di dalam mulut. Yang keenam, glaukoma atau kerusakan pada saraf mata. Dan yang ketujuh adalah penurunan kepadatan tulang. Untuk tipsnya, yang pertama, mengenali dan menghindari pemicu atau penyebab asma. Yang kedua, mengikuti penanganan asma. Yang ketiga, mengenali serangan asma dan melakukan langkah pengobatan yang tepat. Yang keempat, menggunakan obat-obatan asma yang disarankan dokter secara teratur. Dan yang kelima, memonitor kondisi saluran pernapasan. Seiring meningkatnya pemahaman kita akan asma, kita bisa terus mencari cara yang lebih baik untuk menjaga saluran pernapasan tetap bahagia dan sehat. Ingat, asma tidak bisa sembuh tetapi bisa dikontrol. Dan asma bukan merupakan penyakit menular. Bebas dari asma untuk hidup yang berkualitas. Sekian video presentasi dari kelompok 1 mengenai asma untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi 2. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.